Sadarkah kamu bahwa kecemasan, kegagalan, kinerja yang buruk, dan emosi yang suka nggak karuan, itu semua dipengaruhi dari yang namanya pikiran? Istilah positive thinking sering kita dengar dan emang gampang teorinya, tapi prakteknya nggak segampang itu. Mau tahu caranya membangun kebiasaan berpikir positif? Dengerin terus episode kali ini di Podcast Gardu, Share the Light. Halo teman-teman, gue Mauren. Apa kabarnya nih semua? Semoga kita selalu dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, malam ini gue bakal sharing-sharing nih bareng dua narasumber kita yang pastinya udah gak asing lagi dan sering banget mengisi podcast-podcast sebelumnya. Yang pertama gue mau sapa Kak Bia. Hai Kak Bia, apa kabar? Halo, baik Ren, puji Tuhan. Baik ya. Dan yang kedua ada Capsek nih dari Kalimantan dan juga mantan youth. Dulu youth di tempat kita kan ya Ko ya? Iya betul. Iya ada Ko Ali. Apa kabar Ko? Oke, baik semuanya. Gimana aktivitas di Kalimantan? Baik juga. Ya puji Tuhan ya Ko. Puji Tuhan. Oke nih kita langsung masuk aja ya. Kita kan pasti sering dengar ya nasihat harus berpikiran positif. Tapi gue yakin nih kita semua pasti pernah struggle untuk mengembangkan pikiran positif. Apalagi kalau situasi lagi nggak baik dari segala sisi. Lagi banyak deadline dan masalah lain-lain misalnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mesti ngerti dulu nih sejauh apa sih pengertian positive thinking ini. Apakah sebatas bayangan yang baik-baik aja lalu mengabaikan perasaan negatif atau gimana? Kan kalau situasi lagi nggak enak kayaknya maksa banget gitu ya, mesti positif-positifan. Coba deh kita tanya langsung kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama ke Koali dulu kali ya, yang paling banyak pengalaman hidupnya. Gimana nih kok menurut Koali? Sesuai umur. Bukan Bia dulu nih, bukan Bia. Enggak. Positive thinking atau pikiran positif ya bahasa Indonesianya ya. Kalau menurut gua arti positive thinking atau pikiran positif itu sebenarnya banyak banget loh. Maksudnya beda-beda sekali pemahaman. Nanti mungkin Bia beda ya kan. Kalau ditanya Mauren juga nanti beda dan yang lainnya beda. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalau pikiran positif bukan pikiran negatif. Yang pertama. Ya itu pasti sih kok. Ya kan? Lalu kalau menurut gua yang kedua tuh artinya adalah pikiran yang sehat. Kalau yang ketiga, gua kasih poin-poin aja ya biar lebih gampang. Pikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin itu yang lebih dalam ya. Lalu kalau maksudnya ke realita kehidupan biasanya kita ngelihat sisi yang baik atau positif di tengah atau di situasi, di kondisi sisi yang negatif. Ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Karena struggle-nya justru di situ ya kok ya, ketika ada hal negatifnya ya. Iya, jadi pada saat kondisi nggak baik, kita bisa ngelihat sisi yang baik atau sisi yang positif itu seperti apa. Oke, mungkin ditahan dulu kok ya, jangan banyak-banyak dulu. Karena udah 3 poin. Sekarang Bia. Kalau Bia takutnya nanti jadi 10 poin nih. Oh iya. Iya, Bia. Ini mah udah kok Ali aja semuanya. Jangan dong Kak. Kita kan harus banyak perspektif. Kalau gue itu bilangnya apa ya, pengertian positive thinking, berpikir positif. Gue juga awalnya. Iya. Tapi gue mikir bahwa ya itu tadi pas tadi Mauren bilang ya kan kita kadang suka maksa banget ya untuk dipositifin. Jadi sampai saat ini gue juga nggak bisa mendeskripsikan jujur aja berpikir positif itu seperti apa. Kayak karena waktu gue dapet skrip ini apa ya, karena setiap kali gue cerita atau gue menyampaikan sesuatu, udah pikir positif aja, dia tuh begini sama lu, udah pikir positif, lama-lama gue yang gila lah ini. Gue tidak bisa menyembuhkan luka hati gue, saking gue harus berpikir positif. Jadi ya gue nggak tahu sebenarnya berpikir positif itu
seperti apa dan seharusnya kayak gimana gitu. Karena kalau dipaksa kita terus yang positif, tapi ternyata di dalam kita nggak setuju gitu loh, bertentangan, itu kan nggak baik juga ya sebenarnya kayak. Makanya gue setuju banget tadi sama Ko Ali ya, dikatakan. Sebelum maju nih ya, pikiran positif itu bukan seperti ini, bukan apa? Misalnya, gue mau jadi presiden gitu ya. Terus kadang kan orang motivator atau orang-orang yang ada di dunia atau maksudnya kalau kita bilang pikiran positif, kita bilang kamu bisa. Kan enggak segampang gitu loh. Itu bukan pikiran positif, kan perlu proses, apalagi misalnya tahu kita enggak sekolah, enggak sarjana gitu ya. Terus gue mau jadi presiden. Gimana? Kita maksain gitu. Gue bisa. Gue pasti bisa jadi presiden. Gue pasti bisa. Enggak bukan gitu. Tapi lebih ke gimana kita bersikap pada saat di realita kehidupan kita sikapnya benar. Itu positive thinking kalau menurut gua ya. Itu berpikiran positif. Di tengah-tengah pada saat realita kehidupan, nah kita bersikap benar. Makanya tadi gue bilang positif atau pikiran positif itu pikirannya sehat, pikirannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Di tengah-tengah realita kehidupan, sekali lagi gue tekanin ya, kita punya sikap yang benar, kita punya pikiran yang benar gitu. Gitu. Mungkin bisa lebih maju. Iya benar kok. Iya sih ya benar sih. Berarti gue kayaknya baru ya sedikit terbuka juga gitu. Iya karena gue kalau gue lebih ke kadang kan itu hal yang sering kita ucapkan kan dalam kehidupan sehari-hari. Udah pikir positif aja. Kadang nggak usah jauh-jauh. Kapan sih ini corona kelar? Udah berpikir positif aja. Tandanya kita harus dekat sama Tuhan. Bukan masalah itu guys, Bambang gitu masalahnya. Gue nggak bisa kerja kan. Ada dong seperti itu kan. Gue nggak punya duit. Bukan masalah kita harus dekat. Ya kalau dekat sama Tuhan otomatis. Jadi berpikir positifnya kan dibawanya tuh ke arahnya miring melulu. Ngerti nggak? Jadi ya itu apa tadi kalau kata Kali berpikir yang benar di gitu. Realita kan realitanya bener. Kita lagi nggak bisa kerja, lagi corona, lagi covid. Betul. Nih. Nah kita harus punya sikap yang benar gitu loh, punya pikiran yang benar di tengah-tengah realita kehidupan. Kalau sekarang lagi covid, kayak gue lagi sekolah nih, gue harus ngadapin kalau di kota mungkin gampang sekali online-nya. Tapi di sini ada kuota, ada handphone, jaringannya jelek. Ada mereka yang tinggalnya nggak punya jaringan lagi. Nah, gimana? Okay. Kan? Gitu. Jadi kita harus gimana nih gitu? Apa yang harus kita buat? Kita harus punya sikap yang benar. Oke. Kalau misalnya gini kok, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, ini biar kita punya satu persepsi yang sama. Kayak misalnya dulu gue di kejadian di gue misalnya ya, banyak lah misalnya saat gue belum menikah atau saat gue apalagi belum punya anak. Waduh, yang nanyakan ini udah pikiran positif aja, tandanya mah dia perhatian gitu. Oh iya, tapi kan lama-lama ini juga ya, ada kan yang ditanya detail. Emang kenapa sih nggak ke dokter ya, nggak kayak kan sakit ya? Maksudnya kan dia nggak tahu kan, kadang tidak semua bisa kita sampaikan. Terus kurang ini kali sama Tuhan gitu. Iya, nah itu kan apa iya saya harus berpikir positif seperti itu gitu. Gimana kok kalau menurut lu? Jadinya akhirnya terus terang saat itu gue banyak menghindar gitu. Sampai akhirnya gue ketemu takut orang ya udah. Takut ditanya orang ya. Bukan, jadi takut sekali ditanya orang. Karena bukan takut ditanya orangnya, tapi kayak capek lelah untuk menjelaskan itu. Sampai akhirnya gue yang dituduh sendiri. Udahlah, pikir positif aja gitu. Coba, ya kan? Udahlah, kayak kejadian gue lagi sedih banget, susah. Udah pikir positif, Tuhan tahu yang terbaik. Loh iya tahu gitu. Tapi kan menata hati itu gak gampang untuk berpikir itu, untuk menghadapi realita yang ada gitu. Gitu sih kok. Kalau aku tuh kayak susahnya di situ nih ya. Ini kayaknya bagus banget ini. Gue udah kayak jadi gue belajar juga. Gitu. Gimana Ran? Kalau lu Ran?
Ya, kalau dari gue mungkin dari pembicaraan Ko Ali atau Kabia tadi gue nangkep berarti berpikiran positif itu nggak cuma mikirnya positif, tapi kita juga harus lihat nih sebenarnya realitanya seperti apa. Realitanya itu nyambung nggak ke tujuan kita berpikir positif gitu loh. Jangan sampai kayak Ko Ali contohin tadi nggak punya SMA aja nggak lulus, SMP nggak lulus, mau jadi presiden. Kan berarti kenyataannya kan tidak mendukung hal itu gitu ya. Berpikiran boleh. Dan lagi selanjutnya harus ada tindakannya. Bukan cuma mikir positif gitu loh. Jadi selanjutnya apa nih? Karena kalau ketika kita duduk diem mikir doang positif tapi nggak ngelakuin apa-apa, Tuhan juga bilang itu kan sama aja bohong gitu kan, ngapain gitu loh, nggak akan membantu kita, nggak akan memberikan apa-apa gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, ya. Oke, boleh lanjut? Boleh lanjut. Ya kayaknya udah banyak banget tadi ya. Ya, udah lebih contoh-contohnya juga. Iya benar banget. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Kabia sama Ko Ali, kira-kira apa aja sih hal-hal yang menurut kalian itu bisa menghambat seseorang untuk berpikiran positif nih? Siapa dulu nih? Ayo, Bia apa gua? Kabia dulu kali ya. Apa Moren dulu nih? Apa yang bisa menghambat gua ya untuk berpikir positif itu ya kadang di hati sih ya. Emang di hati ini benar-benar deh. Kadang gua berusaha kalau gua lebih ke hati, pada akhirnya gua biasa ya diem atau gue cerita ke adik gue gitu. Jadi ya sebenarnya hati sih, karena apa yang timbul dari hati kan semuanya itu. Iya. Jadi balik lagi ke hati kita sendiri gitu. Jadi kalau emang gak enak biasanya gue ya udah diem terus baru cerita. Tadi gue kayak gini. Kalau lu jadi gue, lu gimana? Karena perasaan gue soalnya begini, apa yang harus gue lakuin gitu. Gue akan selalu bertanya seperti itu, gitu sih. Minta pendapat orang gitu tentunya gitu. Setelah gue udah redaan, gue akan tanya, minta pendapat. Gue salah nggak? Gue punya perasaan ini, apa gue berlebihan? Ya, terus kalau misalnya gue salah, biasanya ya udah, lu jangan terlalu begitu juga. Terkadang orang gini-gini biasanya, tapi kita juga harus cerita menurut gue ke orang yang tepat ya. Kalau ke orang yang salah mah pasti akan diarahkan ke yang salah juga, yang ada jadinya kita nggak jadi lebih baik gitu. Gitu sih kalau gue, Ren. Tadi gue gimana? Sebelum ke Ko Ali, tadi gue juga seneng poinnya Kabia, diam dulu, baru habis itu nanya orang gitu. Jadi ketika Kabia diam itu mungkin Kabia mikir, merenung, dan nggak langsung mengambil keputusan atau tindakan yang biasanya orang suka bilang emosi sesaat gitu loh, ketika langsung ditanggepin gitu kan. Nah, kayak dia poin bagusnya kalau saya lihat di sini diam dulu nih sampai dia agak reda, agak turun, bener nggak sih Kak? Kadang-kadang saya juga suka gitu soalnya. Iya, soalnya dulu gua nggak kayak gitu, yang ada jadinya hancur berantakan. Iya, benar banget pengalaman sama. Iya. Atau dulu gua nggak diem, gua langsung cerita ke orang, tapi cerita orangnya berapi-api, marah. Malah menambah ini ya. Iya, jadi orang kenapa sih lo gitu. Iya. Atau gitu. Salah ya, ceritanya sama orang yang salah lagi ya. Iya. Lebih berabe. Iya, sip. Kalau lu kok gimana kok? Kali gimana? Gue simpulnya sebenarnya Bia udah ngejawab, cuma kan Bia kan dari cerita gitu ya, maksudnya dari pengalaman. Tapi gue nyimpulinnya gini, yang pertama penghambat pikiran positif. Pertama tuh kita nggak sadar sama diri kita sendiri sih. Yang pertama kita nggak sadar, makanya Bia kalau kita sadar kita diam kayak tadi ya kan, kita ini ngerenungin dulu ya kan. Terus yang kedua kita nggak sadar kalau kita tuh punya Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tuh misalnya kalau kita nggak sadar sama diri sendiri, kita tuh nggak ngerti. Kan biasa kalau pikirannya negatif, misalnya tentang kekhawatiran ya kayak gitu kan. Misalnya kayak dia khawatir kemarin tuh nggak punya baby gitu ya kan, khawatir ya kan. Nah, kita tuh punya firman yang bilang bahwa kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya kan. Nah kalau kita mau kupas lebih dalam lagi, segambar dan serupa Allah itu berarti kan kita tuh orang hebat ya. Orang yang luar biasa, kita nggak perlu khawatir gitu loh sebenarnya kan. Terus ada juga firman yang bilang kita ini
kita tuh berharga, ya kan? Ada ya di Yesaya kalau saya. Kita ini adalah ciptaan yang berharga. Jadi kita harus sadar, pertama kita ini sadar kita ini siapa gitu di hadapan Tuhan. Kita tuh milik Tuhan. Kan? Lalu yang kedua, kita sadar kita punya Tuhan. Nah, kita punya Tuhan. Jadi misalnya nih ya, misalnya pada saat di situasi kondisi realita kehidupan kita yang nggak connect dengan pikiran kita, maksudnya ternyata Tuhan izinkan gitu, misalnya ya kan. Izinkan apa ya, terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya kan. Ya kan. Nah, kita harus sadar kita tuh punya Tuhan gitu. Misalnya gimana ya? Ya kayak gue lah kemarin ini. Atau misalnya apa ya? Gue bingung ya contohinnya ya. Ya misalnya kayak Bia, ternyata Bia nggak punya momongan gitu kan. Ya kan, nggak punya baby gitu. Ya kita harus tahu dan kita harus kita harus sadar bahwa kita tuh punya Tuhan. Tuhan tuh pasti akan kasih yang lain gitu loh. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau menurut gue penghambat yang pertama karena kita nggak sadar diri dan kita nggak sadar kita punya pencipta, kita punya Tuhan. Seperti itu. Jadi nanti kita punya asumsi-asumsi yang lain, kita punya pikiran-pikiran yang lain yang nggak benar, yang ternyata salah gitu. Kan di Amsal bilang gini kan, Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang berpikir di dalam dirinya, demikianlah dia, ya kan. Jadi kalau kita mikir apa sebenarnya itulah kita gitu loh. Makanya kan ada orang yang nyimpulkan gini, pikiran, kita kalau nabur pikiran, kita akan menuai yang namanya tindakan kan. Makanya kalau pikiran kita salah, tindakan kita pasti salah. Kalau setelah tindakan dituai, nanti kita akan menuai namanya kebiasaan. Dari kebiasaan nanti jadi karakter nanti jadinya nasib. Nah, makanya nasib gua nih sebenarnya bukan dari pikiran. Ya kan, dari pikiran kita dulu nih. Pikiran kita yang enggak baik, yang enggak benar sesuai dengan firman Tuhan, yang negatif gitu, nanti pasti kita akan menuai tindakan-tindakan yang salah. Seperti itu. Ya, luar biasa banget ya Kuali ya. Gila, ini sih udah kayak komplit banget. Ini kayaknya tempel kita banget ya Ren ya. Ya sama sih, gue juga belajar ya kan. Untuk nanti sebenarnya pada akhirnya kita harus ngapain sih? Nah, nanti kita akan tutup di situ. Iya. Harus gimana gitu ya kan? Nanti kan bawanya ke sana kan. Iya, soalnya beneran gak gampang ya buat kayak gini. Kalau lu dari gimana Ren? Kalau lu buat berpikir, cara lu buat berpikir positif gimana? Ya. Cara nih Kak. Ya maksudnya ya kan pasti kan ada hambatan. Oke, sip. Lu biasanya gimana, yang menghambat lu lah untuk berpikir positif tuh secara ininya gimana gitu. Oke, kalau gue boleh tambahin mungkin, kalau tadi kan udah jelas banget nih ya dari Kabia, dari Koali. Mungkin kalau satu aja gue boleh nambahin, mungkin lingkungan Kak. Gitu loh. Jadi ketika kita udah mutusin buat belajar berpikiran positif, berpikiran benar, tapi kita tetap hidup dalam lingkungan yang sekarang bahasa kerennya toksik. Toksik yang nggak mendukung kita, yang malah tadi kayak Kak Dia bilang, kita sharing tapi malah dijerumusin gitu, malah dikompor-komporin gitu. Nah, itu jadi nggak sehat juga kan. Jadi menghambat motivasi kita untuk terus bertumbuh, berpikiran positif, berpikiran benar. Jadi salah satu poin yang menurut gue cukup penting adalah gimana kita mencari lingkungan yang baik, yang sehat gitu. Seperti contohnya lingkungan pemuda GBI Cimanggis. Kalian promosi ya. Ya teman-teman nih. Nanti gue datang lah setiap hari Sabtu ya. Siap. Ditunggu ya janjinya. Iya, ditunggu kok. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Sebenarnya tadi udah banyak sih sharing-sharingnya, cuman mungkin bisa dipilih lagi salah satunya. Pernah nggak sih punya pengalaman di mana Kak Dia atau Ko Ali benar-benar ngerasain manfaat dari positive thinking? Jadi personal pribadi masing-masing pernah nggak sih ada pengalaman manfaatnya gitu? Gua dulu apa Ko Ali dulu nih? Kak Dia boleh? Iya dulu boleh. Kalau gue mungkin benar-benar ngerasain manfaat banget tuh bukan dari gue pribadi tapi disadarkan orang gitu.
waktu gue udah memutuskan, maksudnya udah yang oh ya udahlah, maksudnya kan ya gue punya usaha waktu itu buat punya anak itu kan nggak gampang, udah habisin biaya, udah kemana-mana lah istilahnya. Terus udah sampai satu saat ya udah deh gue resign gitu. Oh ya udah mau IVF tuh kayak bayi tabung. Oh ya udah ternyata bokap gue sakit. Waktu itu bokap gue sakit 2000 yang pertama kali tuh. Dan itu ternyata berurutan kan terus-terusan. Nah itu kita lupa tuh. Udah lupa, gue udah resign. Terus pada saat itu gue udah ya udahlah balik kerja lagi aja, dan itu udah pandemi, udah sedikit ini bokap gue juga deh tiba-tiba Tuhan kasih. Nah itu gue terus bertanya loh, dan itu saat itu gue selalu ngomongnya sama bokap gue, aneh ya Pak ya, kok bisa ya Pak ya gitu, lucu ya Pak ya gitu. Aneh nggak sih gitu, kayak apaan ya, kayak nggak percaya intinya. Terus tapi bokap gue selalu membawa gue kepada pikiran itu, kata Kak Wali, ya kalau kita punya Tuhan, bokap gue bilang soalnya kalau misalnya Tuhan nggak mau kamu bayi tabung, ini bukan tertuju kepada orang yang melakukan bayi tabung, bukan ya, tapi ini tertuju karena bokap tahu pribadi gue, ngerti gak? Dan terlebih Tuhan tahu kalau gue melakukan ini itu dan berhasil, Tuhan tahu hati istilahnya apa sih waktu itu bokap gue bilang, kamu tuh akan banggain bayi tabungnya, ngerti nggak? Atau banggain usaha-usaha kamu yang lain, karena Tuhan tahu kamu gitu. Itu bokap gue yang ngomong gitu. Terus kan kata gue, gitu amat. Iya, karena Tuhan tahu kamu ditempatkannya di mana. Ya masa kita nggak itu, maksudnya kan kita ditempatkan, kita juga harus lihat lingkungan sekitar. Terus apa yang kamu kok bisa? Oh iya, gue bayi tabung di sini. Loh, kita bicara dengan lingkungan sekitar kita seperti apa? Mengerti kan? Justru kan bokap mau gue bawa orang-orang yang ada lingkungan membawa iman itu kepada Tuhan, gitu. Terus oh gitu ya. Iya, jadi kamu harus bersyukur. Ini emang bokap gue memang punya iman tahun lalu waktu gue anniversary tahun depan punya anak. Nyokap gue juga ngomong gitu, bahkan nyokap gue bilang Desember kamu punya anak, dan ternyata itu happen gitu. Kalau gue mau udah ketawa-ketawa aja sih dulu kayak Sarah, ngekek gitu. Kayak Abraham kan itu kan, ya Sarah ini. Nah terus sampai Yuda juga mimpi, bayangin adik-adik gue udah mimpi, gue cuman ngekek doang. Ya ilah lu kayak malaikat Sarah semua, lu gue Sarahnya nih, kayak apaan sih, gue udah tua gitu kan. Tapi ternyata enggak, sampai gendernya pun Tuhan udah kasih mimpi ke adik gue. Iya kayak Yuda, bokap gue, sampai nyokap gue. Bayangin, semua orang dapat mimpi itu, sedangkan gue maunya yang lain. Pada akhirnya ya, jadi gue dituntun Ren untuk berpikir positif, dan gue ini manfaatnya. Makanya gue akhirnya selalu memperkatakan itu sama si Jet ya gitu, maksudnya aduh Jet, kamu tuh benar-benar dari Tuhan gitu. Kalau enggak, maksudnya coba kalau bayi tabung ya Bia, kita nggak, lu ngomongnya apa ya, nggak ada bahasa iman gitu kan? Betul, sama karena anak lo. Iya, kata bokap gue, kamu mau menginjil, bayangin bokap gue udah mikir katanya, ntar anak kamu menginjil, mana ada punya duit di pedesaan, kagak ngerti itu bayi tabung. Dalam hati gue, emang anak gue mau jadi pendeta gitu. Tapi ternyata ya itulah, itu kan kita nggak tahu ya apa sih pembicaraan mereka dengan Tuhan gitu ya istilahnya ya, apa yang mereka doakan. Ya ternyata Tuhan pakai gue di situ buat bentuk gue juga gitu. Itu terus gue akhirnya di situ gue merenung. Oh ternyata gue saat ini siapnya. Kemarin seolah-olah terlihat siap, padahal nggak siap gitu. Dan gue baru sadar gitu ya. Baru berpikirnya benar-benar baru itu. Ternyata
waktu sebelum gue hamil, jauh sebelum gue punya anak, ternyata udah banyak artikel yang gue simpen, udah banyak yang gue baca, udah banyak yang gue iri. Padahal itu gue belum ada, anaknya nggak ada, hamil juga belum. Sehingga pas gue punya anak, gila gue udah tahu, seolah kayak gue tahu gue, gue harus tahu ngapain di barang ini. Sampai gue tanya sama dokter, gimana caranya kalau saya tanpa pengasuh, gue sampai ngomong gitu, karena kan gue harus, maksudnya kan gue nggak tahu gue bisa pakai apa enggak, saat itu udah pandemi, gue takut gitu. Dokter gue bilang enggak, dan itu gue yakin Tuhan juga kok yang kasih kekuatan, bukan karena obatnya gitu sih. Gue baru ngerasain, oh kayak gini ya ternyata berpikir positif. Kemarin kecewa banget. Jadi harusnya dibawa terus, disuruh makan ini, aduh semua makanan sampai gue pusing. Tapi ya udah, ternyata gue diajarin Tuhan terus kok. Mungkin saat ini gue belum bisa gitu untuk 100% menjadi orang yang berpositif, berpikiran positif gitu. Tapi ya kesini-sini gitu. Dan kebetulan Doli orangnya cukup yang positif banget. Dia sangat-sangat positif. Jadi gue kayak setiap kali gue ngomong mengeluh gitu ya, si ini atau aduh kita gini, yang kita bersyukur loh, yang coba kalau kita gini. Alah, saya bilang. Ya terus dia selalu ngomong, ya saya pernah lebih di bawah dari ini. Oh di situ saya langsung mau nangis gitu. Aduh, dia berpikirnya positif banget. Hal kecil loh itu Doli tuh selalu mikirnya gitu. Jadi ya saya lihat buahnya dari dia gitu. Saya mah belum ngerasain manfaat 100%, tapi kan saya lihat dari dia gitu. Gitu sih kalau dari gua, Ren. Ayo lanjut kali. Keren kesaksiannya keren. Itu loh disaksikan nih sama yang lain ya. Iya, nantilah. Jadi ya gitu sih ya. Jadi Widih, mantep banget nih kesaksiannya Kak Bia. Abis ini guys, Ko Ali bakal ngomong hal menarik soal berpikir positif. Jadi jangan sampai kelewatan part yang kedua minggu depan. God bless you.